urapannya, muhiku bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putera Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup. Mari membangun, mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Kau datang ke dalam dunia, tunjukkan kasih Bapa Syurgawi. Tiada yang tahu Dialah Bapa, Engkau yang berseru, kami anak-Mu. Bapa, lindungilah kami dari perjalanan dunia ini. Bapa,
hancur dan kecewa, terasa sakit, hilang harapan. Ku rasa malu dan berpaling, dan ku berseru memanggil Engkau. Dengan tanganmu yang telah terluka, Kau mengangkat rasa sakitku di kayu salib. Haleluya.
atas segalanya, amin. Amin. Tuhan kau perisaiku, Tuhan kau perisaiku, Allah gunung batuku, tempat perlindunganku. Yesus kau mulia. Tuhan kau menolongku, Allah kekuatanku, suka cintaku. Yesus kau mulia. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Tuhan kau perisaiku, Tuhan kau perisaiku, Allah gunung batuku, tempat perlindunganku. Yesus kau mulia. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, segala bangsa kan datang sujud menyembah-Mu. Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat, kasih-Mu terselalu untukku. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Keagunganmu sampai selama-lamanya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau selalu menjadi penolong dalam hidupku. Yang diutus Bapa menjadi penolong hidupku. Roh Kudus ada di dalamku.
untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Hati Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Hati Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami istiharkan Tuhan api Roh Kudus-Mu selalu mengalir di dalam setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau lebih mengetahui ya Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan karena sekali lagi kami dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom everyone. Shalom kepada semua. On Monday, 31st of July, 7:30 Di mana, p.m. di mana pada 31 Juli bersamaan dengan hari Isnin 7:30 malam at Dewan Calvary, bertempat di Dewan Calvary, we're having a healing and evangelistic revival meeting with Nathan Morris. di mana kita akan adanya kesembuhan KKR bersama dengan Nathan Morris. Nathan Morris has traveled around the world bringing healing to many people. Di mana Nathan Morris telah mengelilingi dunia untuk membawa kesembuhan kepada mereka yang sakit. So if you are sick or you know someone who is sick,
Kalau kamu adalah orang yang sakit atau kamu tahu sesiapa yang sakit pada saat ini, on a wheelchair, bedridden, ataupun mereka yang sedang berada dengan kursi roda ataupun terbaring, we welcome you to come or bring them here to the meeting at Devon Calvary. di mana kami mengalukan Anda ataupun Anda membawa mereka yang sakit untuk ke KKR ini. Nathan Morris will pray for these who needed a miracle from Jesus. Di mana Nathan Morris akan mendoakan mereka yang perlukan kesembuhan dan juga mujizat dari Yesus. So spread this news around to your neighbor Dan mari kita sebarkan berita ini kepada mereka yang lain. and come expecting a miracle from Jesus. Dan mari kita datang untuk mendapatkan kesembuhan dan juga kesembuhan mujizat dari Yesus. We will see you there. Dan kita akan jumpa. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi kepada setiap jemaat. We were talking about the defilement of the heart through bitterness. Di mana kita akan terus bicara di mana hati yang telah tercemar karena roh kepahitan, akar kepahitan. How this bitterness in our heart will want to bring about maximum damage to our relationship with people in a fellowship, in a church. Bagaimana kepahitan ini boleh membawa kebinasaan yang maksimum sekali melalui hubungan kita dengan orang lain dan juga di dalam gereja. The reason being Satan has already entered into our hearts. Di mana alasannya, sebabnya karena iblis telah pun masuk ke dalam hati kita. Even though we are Christians, Walaupun mungkin kita adalah orang yang percaya Kristen, it should not happen. di mana ini tidak seharusnya terjadi, But yet out of our mouth flow praises and curses. tetapi dari mulut kita keluarnya pujian untuk memuji Tuhan dan juga dengan mulut yang sama kita mengkutuki yang lain. Can you remember the earlier days when you accept Jesus, how you're filled with love, how everything is fine? Masih ingat ketika pada mula-mulanya ketika kita menerima Tuhan Yesus, di mana hati kita itu dipenuhi dengan kasih. Because our heart is cleansed by the blood of Jesus. Karena hati kita itu telah pun disucikan dengan darah Yesus. And later on we allow hurts, bitterness, anger to come in and pollute defile our heart. Tetapi apa yang terjadi kemudiannya, kita mengizinkan kepahitan, kesakitan dan juga rasa sakit hati itu menguasai kita sehingga mencemarkan hati kita. And that's when praises and curses come from our mouth. Dan sebab itu mengapa dengan mulut yang sama kita boleh memuji Tuhan dan dengan mulut yang sama kita boleh It should mengutuki not orang be. lain. Di mana ini tidak seharusnya terjadi. That's why this morning we want to understand more about the function of our hearts. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam apakah fungsi hati kita. And many times we do this thing and we don't realize that because we are functioning in human wisdom, Di mana seringkali hal ini terjadi tetapi kita tidak menyadari karena kita sedang berfungsi dengan menggunakan hikmat manusia. to our natural self, the fleshly self, it sounds reasonable, it sounds right. Di mana apabila kita menggunakan kedagingan kita merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, yang betul bagi kita. But the spiritual man will function in heavenly wisdom. Tetapi mereka yang hidup di dalam rohani, mereka akan berfungsi di dalam alam syurgawi. Proverbs 4:23. Di dalam Amsal 4 ayat 23, Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Everything we do flows from our heart. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu terpancar dari hati kita. So our hearts determines the quality of life that we live out. Jadi hati kita menentukan kualiti kehidupan yang kita jalani selama ini. If the heart is evil, then evil life. If the heart is good, then good life will flow from it. Jadi kalau hati itu jahat, maka kejahatan itu akan mengalir keluar. Tetapi kalau hati itu baik, kebaikan akan mengalir keluar dari hati kita. Gospel of Luke 6, verse 43 to 44. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briar. Di dalam Lukas 6 ayat 43 hingga 44. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. A good man brings good things out of the good store up in his heart, verse 45, and an evil man brings evil things out of the evil store up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pemberderaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pemberderaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. So there is only two conditions of the heart, whether it's good or whether it's evil. There's no, so if our heart is defiled, it's evil. Jadi hanya ada dua kondisi hati kita, sama ada baik ataupun jahat. Jadi kalau kita tidak akan pernah berada di tengah-tengah. Kalau hati kita telah tercemar, maka hati kita itu dalam kondisi yang jahat. Good heart, good life. Evil heart, evil life. Di mana hati yang baik memancarkan kehidupan yang baik, hati yang jahat memancarkan kehidupan yang jahat. So there are people say, well, you can never know the heart of a man. Di mana seringkali kita katakan kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. You can, through the fruits that it bears. Tetapi kita boleh melalui buah yang mereka tunjukkan kepada kita. It is not the words that they say. Tapi bukannya perkataan yang mereka bicarakan keluar. Because in a defiled heart, when they will talk so good, they love God, they pay their tithes, they worship God. Karena hati yang telah tercemar pada masa yang sama, mereka itu boleh memuji Tuhan, mereka boleh menunjukkan mereka baik dan juga membayar pepuluhan. But the next moment there are bitterness, there are anger, there are all kinds of evil things that they speak. Tetapi saat seterusnya mereka akan bicarakan keluar kata-kata yang penuh dengan kepahitan dan juga sakit hati. So this condition of the heart, it comes forth first of all from the mouth. Jadi semua kondisi hati ini akan terpancar melalui perkataan mereka. It's true what they say that we know. Jadi melalui apa yang mereka bicara keluar, kita dapat lihat kondisi hati mereka. Look at verse 45 again. A good man brings good things out of the good store in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil store in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Kita akan lihat kembali ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pemberdaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pemberdaraan yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. The mouth speaks what the heart is full of. Karena mulut bicara apa yang sedang meluap di dalam hati. You see, when there is little bit of evil or little bit of bitterness inside, you still can conceal it, cover it up. Jadi apabila adanya sedikit kejahatan ataupun kepahitan di dalam hati kita, itu kita masih boleh sembunyikan. Some people, they obviously are hurt and angry. When you talk to them, they say, nothing, it's okay. A small matter, let the past be the past.
Di mana kita pernah melihat bahwa orang itu secara luaran menunjukkan kemarahannya ataupun menunjukkan dia mempunyai kepahitan. Tetapi apabila bertanya dengan dia katakan saya oke, ini hanya cuma soal persoalan yang kecil, masalah yang kecil. You know, the person has no intention of solving the problem. They just want to push it aside, brush it off. Jadi apa yang terjadi kepada orang ini tidak punya niat untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi dia hanya mau menolak masalahnya begitu saja. Initially, it doesn't cause trouble. You know, you can still cover it up because it's just a little problem. Karena pada mulanya tidak menampakkan apa-apa masalah karena ini dari masalah yang kecil. But the danger is when you are in this condition, you open doors for demons to come in to work. Tapi yang paling bahaya sekali apabila kita izinkan hati kita dalam kondisi ini, apa yang terjadi? Iblis akan masuk. So the next time the other person says something that is not what they mean, but because you have grievance in your heart, so you begin to interpret and read that the person is against you. Tetapi apa yang terjadi ketika ada orang lain bicara hal yang sama dengan kita dan kita akan meresponi menggunakan pengalaman kita yang lalu dan kita akan salah tafsirkan apa yang orang tersebut bicarakan kepada kita. Satan begins to accuse that person in your heart. Di mana iblis mula mendakwa orang itu melalui hati kita. And he begins to fill your hearts with evil and bitterness. Dan iblis mula memenuhi kehidupan kita ataupun hati kita itu dengan kemarahan dan juga kepahitan. That's why the Bible say, you know, when you're angry, do not sin, do not let the sun go down, and you still haven't resolved the problem. Sebab itu Alkitab menuliskan, janganlah kamu marah sehingga sebelum matahari itu terbenam, supaya kamu jangan berbuat dosa. In other words, the Bible is saying you got to look at a problem, deal with the problem until you resolve it. Di mana Alkitab mengajarkan kita harus melihat kepada masalah itu dan juga selesaikannya. Because if you don't, Satan will gain a foothold in that situation. Kalau tidak, apa yang terjadi? Iblislah yang akan masuk. And the way you deal with it is to speak the truth in love. Dan bagaimana kita dapat mengendalikannya ialah kita bicara kebenaran dengan kasih Tuhan. So when Satan gain a foothold, Satan will begin to want to control more and begins to fill your hearts with more evil. Jadi apabila iblis punya kesempatan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Dia akan mengontrol kita dan juga kita terus-menerus izinkan hati kita itu di dalam kejahatan. Until it is full of evil and out of the fullness of the heart, the mouth speaks. Sehingga hati kita dipenuhi oleh kejahatan dan kita tahu bahwa hati itu akan meluap keluar apa yang ada di dalam hati kita melalui mulut kita. You see, by that time, it is not possible to resolve the problem. Jadi pada masa itu, ketika sampai waktu itu, kita tidak mungkin dapat lagi menyelesaikan masalah ini. It's just like a volcano. Initially, the lava just splatter out a little. Sama seperti gunung berapi. Pada mulanya lava itu hanya memencik sedikit-sedikit. But when it's full up, it begins to explode and it begins to damage every places where it goes. Tetapi apabila gunung berapi itu meletup, apa yang terjadi? Lava ini akan mengalir keluar dan membinasakan setiap kawasan yang ada di situ. This is just like a man whose heart is filled with evil or filled with bitterness, defiled by bitterness. Sama seperti hati manusia yang penuh dengan kejahatan, kepahitan, dan juga hati yang telah tercemar, inilah yang akan terjadi. It flows out from the mouth. Di mana ini meluap keluar dari The mulutnya. words they speak, Di mana perkataan yang dia the bicarakan emotion it carries, dan juga emosi yang dia bawa the intention to do damage. dan juga niatnya untuk membawa kebinasaan. Proverbs 18 verse 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Di mana di dalam Amsal 18 ayat 21 bunyinya begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. So the bitterness, the defilement is expressed through the words that we speak. Jadi pencemaran yang ada di dalam hati kita itu terpancar keluar, meluap keluar melalui perkataan yang kita bicarakan keluar. It brings forth death, division, slander, accusation. Di mana perkataan ini membawa kepada kematian, kebinasaan, dan juga dakwaan. So you just listen to people. Dan kita hanya mendengar kepada orang lain. And we need to be aware of what is in their heart. Dan kita perlu perhatikan apa yang ada di dalam hati mereka.
Why do they talk like this? Mengapa mereka bicara sedemikian? Do they want to resolve the problem? Apakah mereka mau menyelesaikan masalah ini? Have you seen when somebody talk against another person, you say, okay, well, in that case, I will bring you to that person. I will have you to solve the problem with the other person. Ya, sama seperti apabila seseorang itu sedang melawan dengan yang lain, apakah kita bertindak untuk membawa orang ini kepada orang yang dia tentang? You know what they say? Apakah yang akan mereka katakan? Oh, no use. The person don't listen one. It's a waste of time. Seringkali kita dengar tidak ada gunanya, buang masa saja. Orang ini tidak akan mendengar. You see, this person who speaks has no intention to solve the problem. Ini karena orang ini tersebut mereka tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah. The intention is to destroy the other person. Di mana niat utama mereka adalah untuk membinasakan orang tersebut. But even if you manage to bring them together, Dan mungkin kita mengatur mereka untuk berjumpa bersama, their intention was not to solve the problem. tetapi niat mereka masih bukan untuk menyelesaikan masalah. Their intention is to kill off the person by more accusation. Jadi niat mereka adalah untuk menjatuhkan mereka dengan bicara lebih banyak dakwaan kepada So mereka. they are not listening to the argument or listening to other people. They just want to accuse and attack the other person. Dan mereka tidak akan mendengar, tetapi mereka akan terus mendakwa dan juga menyerang yang lain. I don't know whether you have this kind of experience. Saya tidak pasti kalau kamu memiliki pengalaman ini, They just don't want to solve it. They say it's okay. They don't listen. Useless. di mana mereka tidak mau, mereka menolak untuk menyelesaikan. Mereka tidak akan dengar. So we got to be wise. We got to be aware of the heart of the people because it can defile us. Jadi kita perlu hati-hati dan juga berhikmat karena ini dapat mencemarkan hati kita. Righteous out of their righteousness will speak forth wisdom. Di mana mereka yang dalam kebenaran akan bicara dengan hikmat Tuhan. But the evil that is in the heart of evil men, it will come forth with death and destruction. Tetapi hati mereka yang jahat akan bicara keluar perkataan yang membawa kepada kematian. So we see that a bitter heart, a bitter root is out there to defile other people, is out there to destroy people. Dan kita dapat lihat bahwa hati yang penuh dengan kepahitan ini ataupun akar kepahitan ini adalah bertujuan untuk membinasakan hubungan dan juga dengan orang lain. Hebrews 12:15. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 bunyinya demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. So when we come up to the stage where the bitterness exploded, they have lost the grace of God. Jadi apabila kita sampai ke satu tahap di mana segala kepahitan itu meluap keluar, kita kehilangan kasih karunia Tuhan. The period for the grace of God to work is over. Di mana kasih karunia Tuhan itu sudah cukup sampai di situ sahaja. Judgment has come. Di mana penghakiman Tuhan telah datang. Destruction has come. Dan juga kebinasaan akan terjadi. Because all they care about is themselves, to prove that they are right. Karena apa yang mereka pentingkan hanya diri mereka dan mereka mau buktikan bahwa mereka benar. They don't care what damage it will do to the rest. Dan mereka tidak kisah kebinasaan yang mereka lakukan kepada yang lain. So you can see the heart is so important because out of it, everything we do flows out of it. Jadi kita dapat lihat bahwa hati itu sangat penting karena dari segala sesuatu yang ada di dalam hati kita itu akan terpancar keluar. We need to know the heart of other people, but we also need to know our own heart. Jadi kita perlu kenal pasti hati orang lain dan juga hati kita sendiri. Look at the earlier two verses in Luke 6, verse 41-42. Kita akan lihat kembali di dalam Lukas 6 ayat 41 hingga 42. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, tidak engkau lihat? Keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu itu. The reason why we cannot know our own heart is due to hypocrisy. Mengapa kita tidak dapat melihat hati kita sendiri? Karena kemunafikan yang ada dalam hati kita. It's not that we have no chance, we cannot know. Bukannya kita tidak punya peluang, kita tidak tahu. The Bible says, this is a plank that covers our eyes. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa adanya selumbar atau balok yang menutupi mata kita. It's so obvious, it's obvious to everyone. Di mana ini sangat nyata dan dapat dilihat oleh orang lain. And people have told us about it, pointed out to us about it, but we refuse to listen. Di mana orang lain juga sudah nyatakan kepada kita, tetapi kita menolak untuk mendengarnya. But instead we attack the person who tells us. Tetapi sebaliknya kita pergi untuk menyerang orang yang sedang bicara kepada We kita. begin to pinpoint the speck that is in that person's eyes. We're picking, we're finding fault. Di mana kita mulai mencari kesalahan atas poin yang ditunjukkan kepada kita. So we attack the other person to justify ourselves Di mana kita menyerang yang lain untuk membenarkan diri kita. by refusing to look at our own fault. Dengan menolak melihat kepada kesalahan kita sendiri. So many of us who we do not know the condition of our heart is because of our attitude. Dan seringkali kita tidak dapat melihat kondisi hati kita itu karena tingkah laku kita sendiri. We are not willing to humble ourselves to have a good look at ourselves. Di mana kita tidak mau merendahkan hati kita untuk melihat ke dalam hati kita. We give excuses to justify ourselves. Jadi kita sering memberikan alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. We are not willing to receive correction. Dan kita tidak mau dibetulkan. And sometimes we have a lot of reason why. Dan seringkali juga kita tampilkan banyak sekali alasan kepada orang lain. I was talking to someone who created so much problem because they don't know how to talk. Karena saya pernah bicara kepada seseorang di mana mereka itu membuat masalah karena persoalannya dia tidak tahu bagaimana untuk bicara. So yeah, their intention is okay, but then because they don't know how to talk, they have never really know how to solve relational problem. Niat mereka baik, tetapi karena mereka tidak punya pengalaman untuk bicara kepada orang lain bagaimana menyelesaikan masalah hubungan. People begin to judge that person as partial, as not fair. Jadi orang lain mula menyerang dan juga mendakwa bahwa orang ini bertindak tidak adil. And they don't really want to talk to the person. Dan mereka tidak mau bicara kepada orang ini sudah. Because they feel that it's useless. You talk to the person is going to defend the others. Karena mereka merasa bahwa tidak ada guna untuk bicara kepada orang ini kembali karena dia tidak akan mendengar. So now this person feel that, well, these people should not treat me like that. It's not fair. I'm being victimized. Jadi orang ini pada saat ini berpikir bahwa mereka tidak sepatutnya memperlakukan saya begini. Saya sebenarnya adalah mangsa. If you don't listen, if you don't see the plank that is in your own eyes, you will not be able to find out the real fault in others. Jadi kalau kita tidak mau melihat kepada diri kita ataupun melihat balok yang ada di dalam mata kita, maka kita selama-lamanya akan mencari kesalahan orang lain. So I hope we begin to realize how important the condition of our heart should be. Jadi saya berharap agar kita mula menyadari bahwa sangat pentingnya kita tahu kondisi hati kita. Because everything we do is determined and flows out from our heart. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu terpancar ataupun meluap keluar dari hati kita. And as Christian, our heart can be defiled. Jadi sebagai orang Kristen, hati kita juga itu boleh tercemar. We can allow Satan to come in to bring about damage. Di mana kita boleh membenarkan iblis itu masuk untuk melakukan kebinasaan. But we don't want that. Tetapi kita tidak mau hal ini terjadi. We don't want others to devour us through their words. Dan kita juga tidak mau orang lain mencemarkan hati kita melalui perkataan mereka. So we want to discern what they say. Is it
life or is it death that Jadi they're kita bringing? juga mau bezakan apa yang mereka bicarakan sama Anda itu ialah hidup ataupun mati. At the same time, we need to know how to examine our own heart. Jadi pada masa yang sama kita juga harus tahu bagaimana menilai hati kita. Do we allow defilement to stay in our hearts? Apakah kita mengizinkan pencemaran itu ada di dalam hati kita? Do we close our eyes due to our attitude problems so we cannot see the fault in us? Apakah kita juga menutup mata dengan sikap kita sehingga kita tidak dapat melihat kesalahan yang ada pada kita? Until we can rightly see ourselves, we will not be able to see others' real problem. Di mana sehinggalah kita dapat lihat dan kita tidak dapat lihat masalah yang terjadi pada orang itu. So I hope we'll be more conscious about the condition of our heart. Jadi saya berharap agar kita semua menyadari tentang kondisi hati kita pada saat ini. And always maintain a clean heart, a Dan pure heart. terus memelihara hati yang bersih, suci. And do not let defilement comes in. Dan jangan benarkan hati kita tercemar. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for your words. Tuhan Yesus, terima kasih buat perkataanmu Tuhan. We pray that these words will really divide the soul and the spirit in us. Di mana perkataan ini akan membezakan roh dan juga kedagingan kami. So that we know what is of the flesh and what is of the spirit. Supaya kami tahu apa yang ada di dalam kedagingan dan juga apa yang di dalam roh kami. What is pure, what is evil. Dan apa yang suci dan apa yang jahat. So that we'll know how to keep our heart clean and pure. Agar kami tahu bagaimana untuk memelihara hati kami suci di hadapanmu Tuhan. And bring forth life to others. Dan juga membawa kehidupan kepada yang lain. Bless your people, I pray. Berkati setiap umatmu Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. dengan kuasa-Mu